Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia, mahasiswa Ilmu Hukum semester 4 Universitas Islam Indragiri. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah agama yang dari kitab Ihya Ulumuddin yang berjudul Niat, Benar, dan Ikhlas. Langsung saja saya ke presentasi saya. Ya, ini dia kitab 7 yaitu Niat, Benar, dan Ikhlas disusun oleh saya sendiri. Kemudian hakikat, makna, dan dari niat. Niat itu ibarat dari sifat yang di tengah-tengah, yaitu kehendak dan terbangkitnya diri dengan hukum keinginan dan kecenderungan kepada apa yang bersesuaian yang dimaksud. Penggerak pertama ialah maksud yang dicari, yaitu pembangkit. Maksud yang pembangkit itu ialah tujuan yang diniatkannya dan keterbangkitannya. Di bawah ini ada beberapa kategori pembangkit, yaitu yang pertama, bahwa tersendirilah pembangkit yang satu dan sunyi dari yang lain, seperti apabila manusia diserang oleh binatang buas, maka setiap kali dilihatnya, niscaya ia langsung berdiri dari tempatnya secara ilmiah. Kemudian, yang kedua, bahwa berkumpul dua pembangkit, masing-masing berdiri sendiri dengan ketergerakan jikalau ia tersendiri. Contohnya, dari yang dapat kita rasakan dengan panca indera kita, yaitu dua orang laki-laki bertolong-tolongan membawa sesuatu menurut kemampuan yang ada, yang memadai jikalau ia sendirian. Contohnya lagi, pada bahwa ia diminta oleh keluarganya yang miskin akan suatu keperluan, maka orang tersebut memenuhi keperluan itu lantaran keluarganya yang miskin. Kemudian yang ketiga, bahwa masing-masing itu tidak berdiri sendiri jikalau ia tersendiri, akan tetapi semuanya itu menjadi kuat atas keterbangkitan kemampuan kudroh atau kuasanya. Contohnya, orang lemah bertolong-tolongan membawa apa yang tidak bisa ia lakukan sendiri dari keduanya dengan pembawaan tersebut. Contohnya lagi, seorang laki-laki bersedekah di hadapan orang banyak karena maksud pahala dan pujian. Dan apabila tidak dilakukannya di depan orang banyak, niscaya ia tidak dibangkitkan dengan niat tersebut. Kemudian yang keempat, bahwa salah satu dari dua pembangkit itu berdiri sendiri, jikalau ia tersendiri dengan dirinya sendiri, dan yang kedua tidak berdiri sendiri. Akan tetapi, tatkala dikaitkannya kepadanya, niscaya ia tidak terlepas dari pengaruh dan perbantuan dan pengentengan. Contohnya yang dapat kita rasakan oleh panca indera ialah bahwa orang yang lemah menolong orang yang kuat pada membawa, jikalau sendirilah, orang kuat itu niscaya ia dapat berdiri sendiri. Dan jikalau sendirian, orang yang lemah tidak dapat berdiri sendiri. Kemudian lanjut penjelasan uraian amal-amal perbuatan yang menyangkut dengan niat. Yang pertama, perbuatan maksiat. Sabda Nabi SAW, yaitu sesungguhnya segala amal perbuatan itu dengan niat. Lalu menyangka bahwa perbuatan maksiat itu terbalik menjadi amalan taat dengan niat. Seperti orang yang mengumpat seorang insan karena menjaga hati orang lain, atau memberi makanan seorang miskin dari harta orang lain, atau membangun sekolah atau masjid, atau langgar dengan harta haram. Dan maksudnya kebajikan. Maka ini semuanya adalah hal yang bodoh dan niatnya tidaklah berpengaruh pada mengeluarkan yang tersebut dari keadaan zolim, permusuhan, dan maksiat. Bahkan maksudnya akan kebajikan dengan kejahatan yang menyalahi kehendak agama itu suatu kejahatan yang lain. Ya, kemudian yang kedua, taat, yaitu bahwa ia niatkan dengan taat itu akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain kalau ia niatkan riba, niscaya jadilah taat itu maksiat. Adapun berlipat gandanya kelebihan dengan banyaknya niat yang baik, bahwa satu perbuatan taat ia niatkan dengan taat yang satu, itu akan banyak kebajikan, pahala baginya dengan setiap niat. Contohnya saja, duduk dalam masjid
maka duduk itu taat, dan kemudian bahwa ia berniat padanya akan banyak niat, sehingga menjadi sebagian dari keutamaan amal perbuatan orang-orang yang takwa. Dan sampai ia dengan yang demikian kepada derajat orang-orang al-mukarrabin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan hakikat makna ikhlas. Dari kami simpulkan dari kitab Ihya Ulumuddin bahwa dikatakan siapa yang menyerahkan sekejap mata dari umurnya yang ikhlas bagi wajah Allah, niscaya ia terlepas, dan yang demikian itu karena mulianya ikhlas dan sukarnya membersihkan hati dari campuran-campuran itu. Bahkan yang ikhlas itu ialah yang tak ada penggerak kepadanya selain mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keberuntungan-keberuntungan ini, jikalau dialah yang menjadi penggeraknya satu-satunya, maka tidaklah tersembunyi kesulitan urusan kepada yang empunya itu padanya. Sesungguhnya, kita memandang pada apa bila adalah maksud yang asli, bukan yang palsu. Kemudian ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan hakikat makna benar. Makna itu ada tingkat-tingkatannya. Yang pertama, sifat benar yang pertama, yaitu benar lisan. Dan yang demikian itu tidak ada selain pada berita-berita atau pada apa yang mengandungkan berita-berita dan memperingatinya. Dan berita itu ada kalanya menyangkut dengan yang lalu atau yang akan datang. Maksud menepati janji dan penyalahannya, dan haklah di atas setiap hamba bahwa menjaga lafal-lafalnya. Maka berita itu harus sesuai dengan yang terjadi dan yang diucapkannya. Kemudian benar yang kedua ialah pada niat dan kehendak. Dan kembali yang demikian itu kepada keikhlasan, yaitu bahwa tidak ada baginya pembangkit pada segala gerak dan diam selain Allah Subhanahu wa taala. Maka, jikalau dicampur oleh campuran dari keberuntungan-keberuntungan diri, niscaya batallah benarnya niat dan ikhlas tadi. Kemudian benar yang ketiga itu ialah benarnya al-azam, cita-cita tetap yang telah diputuskan, bahwa manusia kadang-kadang mendahulukan cita-cita tetap yang telah diputuskan atas amal perbuatannya. Kemudian benar yang keempat ialah pada menempatinya cita-cita yang tetap yang telah diputuskan, bahwa dirinya itu kadang-kadang bermurah dengan cita-cita tetap yang telah diputuskan dalam seketika, karena tiada kesulitan pada janji dan cita-cita yang tetap yang telah diputuskan, dan belanya padanya ringan. Maka, apabila telah benar segala hakikat atau makna dengan kebenaran, telah berhasillah ketekunan dan berkobarlah nafsu syahwat. Niscaya terlepaslah ikatan cita-cita tetap yang telah diputuskan, dan menanglah nafsu syahwat, dan tidak bersesuaianlah penepatan dengan cita-cita tetap yang telah diputuskan. Kemudian benar yang kelima ialah pada amal perbuatannya, yaitu bahwa ia bersungguh-sungguh sehingga amal perbuatan zahiriyahnya tidak menunjukkan atas urusan batiniyahnya, yang ia tidak bersifat dengan yang demikian. Tidak dengan ia meninggalkan amal perbuatan itu, akan tetapi dengan terhelanya batiniyah itu kepadanya yang membenarkan zahiriyahnya. Kemudian benar yang keenam, yaitu derajat yang paling tinggi dan termulia, benar pada makam-makam agama, seperti benar pada takut, harap, penghormatan, zuhud, ridho, tawakal, cinta, dan lain-lain dari hal lain. Maksud dari makam-makam di sini adalah tingkatan amal yang paling di eh, di sisi Allah, tingkatan yang paling tinggi ialah ikhlas. Kemudian selesailah presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang melihat video saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.